Assalamualaikum, selamat pagi ya. Perkenalkan dulu, nama saya Haki. Saya sebenarnya dokter umum ya. Sudah lebih hampir 10 tahun. Masih ini sih, masih eh, ya benar-benar masih jadi praktisi lah di lapangan yang 8 tahun. Cuma untuk ngajarnya sampai ya, gitu. Saya- Sebenarnya kalau fokusku ya, intinya itu di lapangan, di sama yang lain-lainnya masih bisa. Sambil nanti kita, nah, aku sebenarnya lebih bingung kayak kita sharing-sharing. Jadi nggak usah sampai aku santai aja sambil makan nggak bisa. Terus kalau mau nanya langsung pakai pakai bahasa bahasa apa ya bahasa bahasa yang nggak ya bahasa sama temen ya aja. Yang penting bisa masuk pelajaran-pelajarannya. Kalau siapa ajarinnya itu yang memang kepanggilannya itu aktif pada namanya panggilannya aja panjang ya. Ada atau ajarin sebenarnya atau biasanya dipanggilnya hari itu di rumah tadi. Ya, guys, nggak apa-apa. Sambil jalan aja. Satunya namanya siapa? Utami. Oh, berarti kamu sendiri itu. Eh, sendiri. Lebih enak. Jadi kalau misalnya memang ada yang tahu langsung langsung tanya. Oke, sekarang kita bahasnya soal tentang hemat tidak ini kalau di UHT berarti semester 3. Untuk soal-soalnya yang soal 2022 ini aja ya, yang paling atas dulu. Nanti sama teman-teman yang lainnya sama Mas Dimas, Mas Bang, terus kita bisa sama teman-teman lainnya lah. Nanti kita gantian siapa yang bisa. Oke, kita mulai aja langsung. Nah, sebelum kita mulai, apa baiknya kita nanti semoga bisa masuk lebih enak. Nah, mulai ya. Yang pertama dari soal yang pertama tuh. Oh iya, Azarin sudah baca-baca ini, Bang. Sudah baca-baca. Sudah. Ah, ah, nanti ini untuk soal kan memang sudah ada jawab-jawab yang di stabilo kuning ini. Nanti tak, ini sudah tak kasih tambahan penjelasan-penjelasannya ya harapnya kamu bisa lebih masuk. Apalagi nanti kalau misalnya memang mau diulang, mau dibaca-baca lagi. Jadi, oke, yang pertama untuk masalahnya ini kan sudah sempat tak lihat-lihat tak edit ini ternyata dari beberapa soal dari komennya ya komen sih tambahannya itu jadi soal yang nggak lengkap jadi itu cuma inti-intinya terkait tes yang harus karena tadi jadi nanti yang kita bahas itu lebih ke ya Pak, dari soalnya pasti jawabannya benar tapi pilihan jawaban lainnya ini juga kita bahas sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Oke, sekarang yang pertama ya untuk tes diagnosis keganasan di sel plasma. Mungkin nanti soalnya ada kayak diketahuinya jadi pasien ini. Habis itu diagnosisnya adalah suatu penyakit tentang keganasan. Apa diagnosis yang paling tepat untuk eh, eh,
memastikan adanya sel kekanasan di kulit. Nah, dari pilihan ini ada yang setelah dibaca ini ada yang kayak nggak paham SSL ini jenis seperti kalau jawabannya sendiri LED. LED itu banyaknya aku jadi udah lupa soalnya udah seringan pakai ya bahasa film. Laju endap darah, sorry. Nah, kalau untuk LED sendiri, laju endap darah sebenarnya adalah zat kimia yang mengukur nanti seberapa cepat sel darah itu saat di saat ditaruh di tabung reaksi darah itu nanti akan terpisah. Jadi saya sudah tahu kan kalau untuk darah itu ada apa aja komposisinya. Ya sudah tahu ya. Yang ada plasma, ada sel darah putih, dan nanti akan terpisah semua. Dan yang paling bawah biasanya itu sel darah hitam. Terus habis itu atasnya plasma. Dan nah, itu pengendapnya itu nanti diukur kecepatan. Itulah LED. Sebenarnya untuk LED ini seringnya dipakai itu untuk melihat apakah ada indikasi inflamasi yang panjang, yang kronis, yang sudah berjalan di dalam tubuh bakal di kalau untuk dicek sebagai keganasan, kayaknya sih waktu baca soalnya, sebenarnya jawabnya untuk jawabannya ada sendiri. Gak nyoba, Brin. Kenapa? Kira-kira aja. Atau mau udah tahu nggak masalah kalau lebih seneng lagi. Tiga, hmm, untuk mencari akal, nggak tahu ya, belum ada. Jadi memang ada salah satu protein, di proteinnya itu namanya pernah Nah, ini tadi namanya lajuna darah ya. Dan kalau untuk urin, urin ini memang nanti akan eh, mendeteksi adanya protein imunoglobulin monoklonal. Nanti ada lebih khususnya lagi, itu ada protein namanya Benz Jones. Biasanya protein Benz Jones ini banyak ditemukan di keganasan-keganasan yang loma. Kemudian eh, ada protein-protein imunoklonal lainnya. Kalau di leukemia sama kayak kamu tadi ngomong, memang leukemia itu juga eh, akan kelihatan plasma eh, akan akan kelihatan di plasmanya protein itu. Tapi beda dong. Jadi memang jawabannya untuk mendiagnosis keganasan itu dari keempat pilihan yang paling mungkin kan itu versi sendiri. Oh ya,
Ini ada tambahannya juga. Jadi untuk pemeriksaan urinnya biasanya itu kita lihat urin 4 jam untuk cari protein. Jadi nggak bisa cuma dikasih cuma diperiksa satu satu kali gitu. Enggak ya. Khusus untuk multiple myeloma. Jadi urin 24 jam itu urin pertama, pokoknya setiap setiap buang air kecil itu ditampung, dicekkan. Kadang soalnya urin pertama itu sudah buang, kadang urin ketiga, urin keempat itu praktek. Nah, itu yang bisa memastikan ya, kemungkinan keganasan. Tapi kalau kemungkinan keganasan yang lainnya, kalau dari pemeriksaan penunjang yang lebih pas standarnya itu biasanya dari neurologi. Yang penting bisa jawab. Eh, eh, tak jelasin satu-satu ya. Jadi kalau feses itu sebenarnya lebih ke pemeriksaan yang ada infeksi di saluran. Kalau untuk LED tadi udah ya. Gejala darah itu nanti lebih ke proses inflamasi dan mungkin yang paling penting kan inflamasinya inflamasi. Untuk hitung jenis, tahu ya hitung jenis, pemeriksaan hitung jenis apa? Yang jadi leukosit itu nanti akan dibagi menjadi beberapa basofil, sofil, neutrofil. Nah itu nanti akan dilihat, dihitung jenis-jenisnya seberapa, persentasenya berapa. Itu nanti akan eh, memberikan gambar. Jadi ini akan memberikan gambaran kondisi hematologi umum si, tapi nggak spesifik untuk melihat sel plasma yang ganas. Biasanya itu jenis itu dipakai buat ya lihat ada kemungkinan alergi kan atau ini infeksi bakteri atau yang itu nanti bisa dilihat. Itu HP jelas enggak ya? Jadi HP ini khusus untuk bagaimana si ini bukan tes diagnosis sih. Jadi dia adalah parameter hemoglobin itu apakah tercukupi apa enggak. Karena hemoglobin sendiri ada fungsinya. Fungsinya hemoglobin itu sebagai pengikat oksigen. Tahu ya? Oke, clear. Ada yang mau ditanyain? Belum. Ya. Lanjut nomor dua. Nomor dua, eh, jalur koagulasi dipengaruhi intrinsik dan ekstrinsik. Azarin tahu nggak gambarannya atau kaskade ini soal koagulasi? Ingat faktor-faktor itu? Ingat ya? Atau enggak? Kalau enggak tak jadi.
Ya, jadi ini kaskadenya. Jadi eh, ada jalur intrinsik, ada jalur ekstrinsik. Nanti ketemunya di saat ada ceritanya tahu, nggak paham. Oke. Memang susah. Aku sendiri juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi nggak bisa. Jadi nanti untuk jalurnya itu dibikin jadi dua. Saat ada luka di jaringan tubuh atau di badan atau apapun, itu nanti akan langsung terjadi proses-proses ini. Stadium koagulasi, koagulasi yang berjalan dulu di faktor 12 itu nanti diubah menjadi kofaktor yang nanti akan memicu faktor 11 berubah menjadi kofaktor lagi, kemudian memicu lagi faktor 9, kemudian faktor 9A. Nah, 9A ini nanti membutuhkan kofaktor yang 8. Ya, jadi ini aktivasi dan aktivasinya dari faktor 10 ini akan menginisiasi langkah pertama. Jadi ini itu cuma stimulus-stimulusnya. Tapi tanpa ada faktor koagulasi 12, 11, 9, ya nanti tidak akan terjadi aktivasi. Ya paham ya? Kalau apa, nanti pelan-pelan. Oke, terus untuk first step-nya atau langkah awal, jadi faktor 10 nanti berubah menjadi faktor yang 10. Ini yang jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik itu nanti akan ada juga sendiri. Jalur ekstrinsik, kalau misalnya ada faktor yang 7 akan faktor yang 7A, dan dari dalam jaringan itu sendiri itu akan memicu juga langsung faktor koagulasi 10 itu berubah menjadi 10, dan dia butuh faktor I. Sebenarnya ini gambarnya kurang 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 sip sih, cari yang lebih jelas saja ya. Kebanyakan soalnya nanti kaskadenya ini itu bagannya ribet. Ingat,
gampangan mana kamu lihat ini sama yang tadi proyek. Ini faktor ekstrinsi aja. Beda lagi. Ternyata beda lagi. Kalau operasinya, apa yang kalau ini kayak gini sama sama ya. Sudah. Intinya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kontak atau injury yang ada di jaringan itu akan memicu faktor intrinsik. Jadi dari intrinsik itu nanti yang paling pertama itu adalah faktor 12 nanti akan memicu kofaktor-kofaktor yang setiap kofaktornya itu membutuhkan yang akan menjadi akan memicu faktor lagi faktor 12 faktor A itu yang kalsium ya. Kofak- eh, faktor 11 bikin mati kofaktor 11 itu butuh ion kalsium lagi dan lain sampai nanti menjadi kofaktor 7 itu nanti ya masuk ke kaskade dari pembekuan darah atau apa masih. Jadi ini masih persiapan, paham ya? Nah, terus untuk ekstrinsiknya sama ini juga persiapan, tapi persiapan dari faktor luarnya atau faktor ekstrinsik jalur nanti ya, yang dari jalur ekstrinsik itu yang dimulai adalah faktor di saat ada fase injury atau ada luka di daerah, dia itu yang bekerja di depan faktor atau dia disebut isu faktor terus berubah A sama faktor 7 nanti
juga akan berubah ke kofaktor 7A. Sama kayak yang soal ke sini. Kofaktor 8, sorry. Yang ini kofaktor 8, yang kofaktor masuklah ke jalur pembekuan darah faktor 10 itu yang sangat berat. Jadi setelah masuk dari 8 itu masuk ke sini, sorry, 11 masuk ke sini, faktor 10 itu dibantu oleh faktor 8, faktor 11, faktor 7, dan 9. Jadi faktor A. Jadi setelah kofaktor 10A ini terstimulus jalur ekstrinsik, prinsip, kembali ekstrinsik dan intrinsik, nanti baru akan mulai jadi berubah-ubah protrombin ke trombin. Trombin itu nanti sama masih ion kalsium. Dari trombin itu nanti akan berubah menjadi fibrin. Fibrin itu nanti yang akan jadi luka ya, luka kasarnya luka yang menjulang kayak itu nanti dari ujung, ujung jurang sama ujung jurang satunya itu jadi kayak ada jembatan. Jadi dia akan semakin dekat untuk menyatukan yang luka itu namanya fibrin tisu. Nah, saat sudah terjadi seperti ini, barulah kayak faktor dari terus itu nanti akan sini sampai menjadi. Nah, sekarang kita masuk ke ke jadi jalur produksi dipengaruhi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik nanti disintesis oleh kebutuhan dari menjadi dari faktor-faktor tiga itu tadi itu membutuhkan energi sama ada kayak molekul punya seperti tadi kan dipicu sama faktor tiga punya itu nanti pakai ADP atau namanya adenosin diffusion. Dia itu adalah mediator yang mendapatkan trombosit. Jadi trombosit sebelum mengumpul tadi dia itu nanti ngasih stimulus faktor. Ayo kamu waktunya untuk berubah menjadi faktor tiga sehingga memperkuat agregasi. Dan ada pelataran faktor 3 atau PF3. Dia itu adalah fosfolipid dari membran trombosit sebagai dalam aktivasi dengan faktor yang disintesis sama epinefrin. Epinefrin sebuah hormon untuk katalisis yang memuluskan proses-proses dengan adanya epinefrin dalam respon stres. Dia itu nanti biar semakin mulus, pembuluh darah yang rusak itu dikecilkan, vasokonstriksi dikecilkan, jadi lubangnya, lukanya itu juga semakin dekat. Jadi yang paling awal itu sebenarnya di vasokonstriksi sama dengan jawabannya. Sebenarnya aku nggak paham sama pertanyaan. Mungkin maksudnya itu adalah yang memang dia itu murni ada di proses faktor-faktor ekstrinsik. Nah, kalau murni di faktor ekstrinsik, sebenarnya PR3 itu adalah faktor tiga karena dia orang luar dari semua pathway itu.
makin nggak paham. Susah. Boleh pinjem ininya nggak, apa namanya, slide 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 materi Finland juga yang apa-apa ada. Susah. Hmm, nggak apa-apa aku lah. Nggak ada ya. Ya udah, nanti nanti kan tak kasih ya di sambil. Jadi sebenarnya di soal nomor 2 ini itu, kalau yang dicari itu adalah faal koagulasi ekstensif yang disintesis, sebenarnya itu yang paling berpengaruh untuk ekstrinsik ya, itu adalah faktor 3. Itu tisu namanya tisu faktor atau tromboplasmin. Cuma di pilihan jawabannya kan nggak ada. Yang paling mendekati itu adalah PF. Walaupun nggak seberapa setuju sih kalau PF3 itu faktor yang mensintesis faktor oksigen. Ya, lanjut aja wis. Nggak apa-apa. Jadi ya, nomor 3 aja. Yang nomor 3 sekarang. Nah, ini lebih enak. Laki-laki berusia 6 tahun, anak ini datang ke poliklinik ibunya bersama ibunya dengan keluhan pucat dan perutnya terasa membesar. Jadi dia HP-nya harusnya. Perutnya membesar sejak 1 riwayat demam, ada perdarahan dan perdarahan di sana. Tidak ada keluarganya yang sakit seperti ini. Dari pemeriksaan fisik didapatkan vital sign-nya stabil. Lebih anemis. Kliennya SAF 4. Sudah masuk ini ya, pemeriksaan fisik apa? Yang keterampilan, keterampilan medis. Oh, belum. Jadi Sapner 4 itu maksudnya ada pembesaran di kliennya. Dia pemeriksaan, ada pemeriksaan CBC atau darah lengkap, dihasilkan HB-nya 6,3, jadi turun. Ini dia leukositnya 5.000, masih normal. Trombositnya 165, ini juga masih. Maka diagnosis yang mungkin paling tepat untuk di atas. Jadi untuk keyword-keywordnya adalah anak laki-laki, anak-anak, atau kemudian keluhan pucat, tapi anemis, tapi nggak ada perdarahan. Jadi anemia itu biasanya yang paling sering itu adalah karena harus dicari kan keulangan. Tapi ternyata nggak ada perdarahan, otomatis HP-nya ini hilang kemana harus dicari. Ada pembesaran nih, splenomegaly atau besaran nih, itu tanda dari adanya pemecahan hemoglobin atau anemia hemoglobin.
Ini tandanya. Jadi keywordnya adalah anemianya ini karena HB-HB yang yang normal-normal aja itu dipecah. Dia bukan karena loss atau belum bukan karena benar hilang atau tapi dipecah sendiri sama di diagnosis yang paling tepat. Kita harus cari yang tandanya anemia hemolitik. Leukemia itu eh, terutama yang paling sering itu yang istilah adalah AL, yang tipe ALL atau akut limfoblastik leukemia. Biasanya memang menyebabkan anemia juga, leukemia, dan ada pembesaran limfa. Nanti ada penurunan fungsi sumsum tulang. Seharusnya untuk mencari untuk mendiagnosis leukemia yang akut itu harus ada data limfoblas. Limfoblasnya apakah atau ini enggak ada. Jadi dia masih dipertimbangkan. Terus anemia defisiensi besi. Jadi kenapa dia leukemia karena tidak ada data. Kalau untuk anemia defisiensi besi itu tidak bisa karena dia bukan politik yang bikin anemianya. Anemia apa HB-nya yang buruk itu memang karena produksi HB-nya yang sedikit. Anemia defisiensi itu bukan karena hilang. Ya, kamu tahu anemia kan tapi kurang darah. Eh, Kekurangan HB normal itu tahu sekitar sekitar ya sampai di normal. Nah, anemia itu HB-nya otomatis kalau HB-nya rendah, kemungkinannya ada memang dia gila atau produksinya. Hilangnya ini macam-macam. Hilangnya ini bisa karena perdarahan itu tadi, benar-benar seluruh darah, atau memang dipecah. Nah, terus kalau untuk yang amen gengsi besi itu yang di bawah, yang memang karena produksinya turun. Jadi pabriknya itu memproduksi cuma sedikit, makanya hasilnya. Yang paling mungkin yang dia itu tanda-tandanya sesuai itu adalah yang thalassemia sendiri itu adalah penyakit di mana eh, mekanisme mekanisme kelainannya itu HB-nya itu dipecah oleh tubuh sendiri karena memang ada kegagalan produksi, nggak lolos quality control lah kasarnya. Jadi dia terproduksi hemoglobin, tapi hemoglobinnya itu ada kecacatan. Thalassemia ini sebenarnya adalah sebuah penyakit, jadi nggak bisa disembuhkan. Sudah ada mutasi. Dengan adanya mutasi genetik, yang dimutasi itu adalah
gen untuk memproduksi gen yang pabrik. Dengan adanya mutasi itu tadi, otomatis produksi HP itu juga bermasalah. Ya, apa kualitasnya HP-nya juga turun, nggak lolos quality control, akhirnya dipecah sendiri karena nggak layak difungsikan. Gitu. Dan gejala khasnya ya tadi anemia hemolytik dengan tanda pembesaran pipa, terus HB-nya rendah, tapi leukosit sama trombositnya normal sama ya. Kalau untuk neuroblastoma itu sebenarnya nggak sama sekali HB-nya tuh. Itu karena HB-nya diserap oleh sel kanker untuk apa namanya asupan energinya sel kanker sendiri buat tubuh banyak semua keganasan HB-nya pasti turun, tapi turunnya bukan karena proses yang hilang atau produksi. Jadi dia itu memang sebenarnya HP-nya normal tapi diserap sendiri sama sel kanker. Nah, anemia plastik ini, anemia plastik itu sel kankernya ada di sumsum tulang, sumsum tulangnya eh, ya enggak harus kepanasan. Jadi intinya ada masalah di pabrik utama pembuatan darah. Tapi bukan cuma pabrik, bukan cuma semua depositnya, ya, deposit, deposit dan lainnya itu memang produksinya itu cuma sedikit. Tanya nanti anemia plastik itu tandanya adalah pansitopenia. Penurunannya itu nggak cuma tapi leukositnya, trombositnya. Nantinya MCV sama MCH-nya itu juga memperlihatkan penurunan. Jadi eritrositnya itu hipokromikrositnya. Oke, makin belum ada. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 4. Ya, aku pelan-pelan. Nanti kalau terlalu pelan, ngomong aja. Biar nanti agak tak cepetin. Tapi kalau terlalu cepat, ngomong aja. Nomor 4 ya. Nomor 4 sekarang. Seorang laki-laki sedikit sianok. Biru ya, sianok. Usia 66 tahun, datang ke dokternya dengan pruritus dan perdarahan di hidung. Tes darah menunjukkan hematokritnya 60%, mengarah ke diagnosis polisitemia vera. Perawatan termasuk aspirin untuk mencegah trombosis, trombosis itu trombosis yang terlalu banyak dan period untuk mengurangi hematokrit. Apakah manfaat dari pengurangan tersebut? Jadi eh, pemakaian tata laksana aspirin sama plebotomid itu tujuannya adalah mengurangi hematokritnya ini. Manfaatnya itu apa? Untuk orang-orang polisitemia. Polisitemia vera tahu apa? Itu polisitemia vera. Jadi polisitemia vera itu jenis kanker darah. Sebenarnya kanker darah yang langka yang
terlalu banyak sih. Jadi sel darah tadi komposisi darah itu terbagi macam sel darah merahnya itu terlalu sampai membuat darah ini lebih akhirnya dengan ketentuan seperti itu memperlambat aliran sama meningkatkan trombosis, meningkatkan resiko trombosis sendiri. Trombosis, trombosis itu adalah pembekuan darah. Seharusnya trombosis ini di diproses atau aktif kalau misalnya ada luka di dalam. Jadi biar darahnya itu nggak lupa. Tapi orang-orang polisi timnya Vera tanpa ada luka di pembuluh darah itu karena memang sel darah dia itu tiba-tiba membunuh karena sudah mengurangi kekentalan flebotomi sama aspirin itu untuk mencegah kekentalannya itu tadi terus manfaatnya jawabannya adalah mengurangi kekentalan. Ini penjelasannya ya. Kalau mau di narasi di polisi data itu nanti tanda-tandanya adalah peningkatan sel darah merahnya yang akan menyebabkan darahnya jadi lebih. Terus tata laksananya atau itu pakai flebotomi atau pakai aspirin. Aspirin tadi kan aspirin itu tujuannya menurunkan eh, fungsi dari trombosit. Di trombositnya tadi agregasi trombosit lagi yang biar jembatan-jembatannya itu lebih lebih di- lebih tertutup yang tadi trombosit dengan adanya aspirin yang trombosit-trombositnya itu nggak bisa nempel. Nah ini kan setelah terjadi jembatan di dalam jaringan yang rusak atau yang luka tadi, fibrinya ini nanti ditempeli sama trombosit sehingga menjadi gumpalan atau si aspirin itu mengurangi fungsi trombosit biar nggak nempel. Tata laksana lainnya adalah flebotomi. Flebotomi ini untuk mengurangi jumlah darah, jadi dikeluarkan secara sengaja. Tujuannya adalah mengurangi jumlah sel darah merah yang ada aliran darah sirkulasi. Efeknya hematokritnya yang tadi polisi timnya Vera tadi, polisi timnya Vera kan hematokritnya tinggi, namun normalnya 40 itu, itu dia sampai 460, jadi meningkat dengan adanya penurunan keluarnya sel darah merah sel darah terlalu juga otomatis hematokritnya juga sehingga meminimalkan manfaatnya itu kuat fungsinya adanya flebotomi. Pilihan lainnya sebenarnya ya ada yang cuaca terus meningkatkan kandungan oksigen dan saturasi oksigen. Sebenarnya itu tidak
merupakan pilihan-pilihan jawaban. Jadi ini salah. Terus meningkatkan kandungan oksigen di dalam arteri ini enggak. Meningkatkan saturasi oksigen arteri itu juga mengurangi kecepatan. Logikanya kalau misalnya alirannya itu, bukan aliran, cairan di dalam darahnya itu atau seperti itu kan aliran darahnya nggak mungkin bisa menurun kecepatan. Walaupun nanti dengan adanya pengurangan kecepatan, dia secara nggak langsung itu akan menurunkan viskositas. Tapi bukan tujuan langsung dari ilmu itu. Yang bertanya ini namanya lanjut sekarang nomor 5 HBS atau tal. Mengapa HBF lebih gampang mengekstraksi daripada HB mengekstraksi oksigen? Jadi penjelasan hemoglobin janin atau HbF atau hemoglobin fetal itu lebih mudah mengekstraksi oksigen dewasa, ya, karena dia memiliki afinitas oksigen itu, paham nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan afinitas oksigen? Apanya yang tinggi kandungannya, jumlah kandungan oksigen sebenarnya kurang tepat. Jadi afinitas oksigen itu kemampuan oksigen untuk mengikat sama molekul. Nah, HbF apa sih? Nah, HbF itu eh, dia lebih mudah mengekstraksi oksigen daripada HbA karena HbF itu mempunyai kemampuan mengikat oksigen itu yang lebih tinggi dari HbA. Jadi nanti parameter kemampuan mengikatnya itu biasanya digambarkan atau disebut dengan V5. Ini memang ya memang rumusnya kayak gitu. Sebutannya seperti itu. V50 itu tekanan parsial oksigen saat 50% hemoglobin itu sudah benar-benar mengikat secara sempurna atau jenis. P50 dari HbF sama HbF itu berbeda. P50 HbF dia itu lebih rendah dengan konstanta nilai itu sekitar 19 mm yang HbF. Kalau untuk HbA dia itu 26 sampai 6,4. Ini P50 dan afinitas oksigen atau nanti dia dengan dia itu semakin
Semakin semakin kuat ikatannya dengan oksigen. Seseorang hemoglobin dan semakin kuat ikatan dengan oksigen, dia akan semakin mudah untuk mengekstraksi atau memproses oksigen. Nah, untuk P50-nya nilai semakin rendah, dia itu menandakan yang lebih menandakan afinitas oksigen yang lebih tinggi. Jadi yang dicari adalah yang lebih rendah. Jadi untuk soal ini yang paling benar adalah karena P50 HbA dia lebih rendah. Paham ya? Jadi intinya dari soal ini yang harus dicari duluan adalah nilai P50. Yang mana ya? B. Oke, lanjut. Sekarang, nah, kelelahan hamil anak kembar. Kelelahan. Ini nanti soalnya enggak mungkin ya. Soalnya nanti yang diketahui itu ada seorang ibu sedang hamil. Ini hamil kembar. Yaitu sering merasa lelah. Itu mungkin ya. Terus yang diketahui lainnya itu hemoglobinnya itu 8. Terus leukosit dan trombositnya 0. Berarti dia ada anemia. Tapi yang lainnya masih normal. Masih sangat troposit. Zat apa yang mempengaruhi penyakit tersebut? Jadi pada kasus kehamilan itu, kelelahan pada ibu hamil, apalagi hamilnya itu adalah. Jadi si sumber kan si anak itu tadi masih numpang sama organ-organ yang ada di dalam ibunya. Tidak terkecuali pabriknya imun. Jadi HB-nya si anak itu tadi itu numpang atau numpang pembentukannya itu di organnya. Sehingga yang awalnya ibunya saat belum dia cuma mensuplai satu orang produksi, dia sekarang mensuplai anaknya juga, apalagi anak kembar. Sehingga yang awalnya itu kasarannya ya 100% ya, terus dibagi menjadi tiga, jadi tinggal 30-30. Yang paling memungkinkan dari jawaban adalah karena kekurangan zat besi atau kalau aku ya, kalau yang di mana di soal tadi, yang dikirimkan ke kamu awalnya tadi, itu kan yang asam folat. Memang keduanya ini, zat ini asam folat sama asam folat itu sangat dibutuhkan untuk menentukan hemoglobin. Jadi itu adalah tanya si hemoglobin. Tapi mereka punya fungsi yang berbeda. Nah, ini alasan. Jadi kehamilan itu nanti akan meningkatkan gas sekitar 30% yang yang tak jelas ya. Sehingga kebutuhan zat besi atau bahan mentah untuk apa namanya hemoglobin tadi itu juga sama.
biar si 30% ini nanti itu meningkat jadi 100. Jadi bahan mentahnya yang harus dipakai itu meningkat juga. Bagi pada kehamilan anak kebutuhan zat besi yang tinggi, tinggi pada suplai oksigen. Maka dari kekurangan zat besi inilah nanti yang menjadi penyebab ibu-ibu hamil jadi anemia atau anemia defisiensi besi atau anemia karena kekurangan zat besi. Untuk pilihan-pilihan lainnya, yang lainnya asam folat. Asam folat itu sebenarnya memang penting juga untuk pembentukan zat, tapi untuk asam folat itu kebanyakan dipakainya karena anemia yang dipakainya buat penyebab anemia yang kekurangan gizi, yang untuk lebih spesifik. Karena biasanya untuk asam folat itu dia itu tugasnya itu adalah mematangkan sel darah. Sumber pembentukan utamanya itu G6PD atau besar fosfat. Kalau kekurangan G6PD itu memang menyebabkan anemia. Tapi anemianya itu yang karena yaitu G6PD itu juga sama kayak asam folat. Dia lebih ke pematangan. Jadi sel darah. Jadi orang-orang yang kekurangan G6PD itu biasanya anemia itu karena kualitasnya nggak baik, ini dihancurkan sendiri tubuhnya, dia menyebabkan anemia. Biasanya dipicu oleh faktor eksternal seperti ada infeksi atau kemudian zinc. Kalau zinc ini sebenarnya nggak berperan langsung di jawaban paling pas kalau aku ya eh, zat besi. Kamu tutorialnya jam berapa? Jam 12. Soalnya jelas nggak tutup sih kalau kayaknya masih jam 7. Masih nomor 7. Ya, oke. Terus sekarang nomor 7. Nomor 7 ini soalnya tentang kaskade koagulasi yang kalian awal yang bingung. Itu ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor yang tidak kaskade adalah soalnya kaskade koagulasi ada intrinsik dan ekstrinsik. Faktor yang tidak ada. Ya, dia tak jelasin yang itu tadi aja ya, secara narasi ini. Jadi untuk faktor-faktornya pembekuan darah itu kaskade koagulasi itu memang terdiri dari dua jalur, intrinsik dan ekstrinsik. Terus faktor-faktor yang terlibat nanti biasanya itu yang dijadiin soal itu faktor 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah,
Tak jelasin satu-satu aja faktor 13 itu apa. Jadi faktor 13 ini sebenarnya adalah faktor faktor fibrin stabilizing faktor. Jadi faktor nanti pada tahap akhir koagulasi, yaitu menstabilkan fibrin yang membentuk ikatan silang antara serat-serat. Faktor ini tidak termasuk dalam jalur intrinsik atau ekstrinsik secara langsung karena setelah setelah terbentuknya dia nggak mempengaruhi si atau ekstrinsiknya secara langsung. Jadi faktor faktor 8 itu adalah komponen penting jalur intrinsik koagulasi. Dia itu kofaktor untuk aktivasi faktor 9. Jadi faktor 8 sangat di jalur intrinsik yang katakan. Nah, ini yang intrinsik tadi. Jadi faktor 12, 11, 9 itu masuknya ke jalur intrinsik. Dia sangat. Kemudian sekarang ke faktor 5. Faktor 5 itu adalah kofaktor dalam jalur pusat. Jadi dia masuk ke keempat atau yang memang sudah benar-benar terjadi sebuah proses yang nanti akan membantu aktivasi protrombin menjadi trombin. Nah, dia faktor 5 ini nanti akan membantu menjadikan atau mematangkan proses proses dari protrombin itu menjadi trombin. Jadi untuk koagulasi atau pembukaan darah itu sebenarnya terjadi di sini, taman pathway yang intrinsik pathway dan ekstrinsik pathway untuk menstimulusnya. Meskipun bukan spesifik intrinsik atau ekstrinsik, jalur bersama merupakan bagian sehingga faktor proses koagulasi. Ya, yang jelas ini jalur bersama. Terus faktor 3 ini adalah tisu faktor. Tisu faktor ini sebenarnya pemicu utama dari faktor ekstrinsik. Jadi aku nggak tahu soal yang jelas kalau untuk faktor 13 dia itu memang masuk ke jalur bukan bukan termasuk jalur apa yang faktor 8 dia itu jalur intrinsik. Faktor 5 dia itu yang tampak garis-garis. Dia tidak termasuk jalur A karena faktor itu nantinya akan terbentuknya fibrin. Jadi setelah terjadi sampai akhirnya jadi plot, yang faktor adalah dia itu jadi 5 dia itu nomor faktor 3 itu jalur X. Ini dulu aja. Ya. Jadi kalau pertanyaannya yang tidak mempengaruhi, faktor yang tidak
mempengaruhi kedua jalur ini, intrinsik dan ekstrinsik, itu yang paling mendekati ya. Kalau memang pertanyaannya adalah yang faktor itu. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8 kita masuk ke imunologi. Imunologi itu yang paling penting itu adalah sel mediator inflamasi. Itu banyak dari histamin, cytokinin, interleukin, macam-macam. Itu soal yang nomor 8. Ini yang lebih di, di dibuat jadi soal itu adalah sel mediator yang histamin. Anak 6 tahun ke puskesmas, muncul bintik-bintik. Dan dia juga gagal. Obatnya apa? Nah, gatal-gatal itu adalah proses yang terjadi setelah antigen itu masuk ke dalam tubuh. Antigen itu apa ya? Antigen asing yang eh, dianggap menyerang. Itulah kasarnya. Dengan adanya reaksi seperti itu, otomatis tubuh kita akan melawan. Perlawanan itu disebut dengan inflamasi. Ini harus distimulus oleh messenger awal. Kalau messenger, messengernya itu adalah sel mediator. Nah, efeknya dengan keluarnya histamin, tubuh itu merasa ganggu kulitnya. Karena histamin nanti akan pada reseptor satu dan terjadi proses aktivasi respon dan lain-lain secara molekuler sampai akhirnya timbul gejala klinis. Otomatis kalau penyebab utamanya adalah itu, obatnya apa? Ya antihistamin. Antihistamin masalahnya adalah dia antihistamin daya histamin satu, histamin dua, histamin tiga. Untuk yang gatal-gatal karena alergi ini tadi, karena adanya antigen itu yang harus dihambat itu adalah reseptor H1. Jadi antihistamin yang dipakai untuk gatal-gatal histamin antagonis reseptor yang H1 untuk badan. Karena untuk reseptor H2, maksudnya H1 itu ada di dalam kulit reseptor histamin. Makanya kalau untuk reseptor H2 itu lebih banyak hilang reseptor histamin itu. Nanti kalau misalnya terjadi inflamasi akan mengakibatkan produksi salah. Nah, memang fungsinya reseptor jadi nggak berperan langsung pada gatal. Nah, kalau reseptor H3 sama H4 itu lebih ke saraf sehingga untuk soal nomor 8 ini yang paling pas untuk gatal-gatal berarti gatal-gatal ini dia harus dihambat yang reseptor H1. Kan?
Apa contohnya antagonis reseptor? Apa? Sebut aja. Se obat gatal apapun yang kamu CTN. Tahu ya? Pernah dengar ya CTN. Terus apa sih? Flora tadi, diphenhidramine, cetirizine. Itu terkait itu reseptor antagonis reseptor. Ya. Oke, lanjut nomor 9 dikasih obat hitam yang dicek apa? Paham tapi aku maksudnya. Sudah. Walaupun soalnya enggak. Maksudnya adalah biasanya nanti kemungkinan nanti soalnya itu kayak ada pasien kayak gitu ini terus dia konsumsi obat rutin heparin. Heparin itu adalah salah satu obat yang berfungsi menghilangkan fungsi koagulasi atau pengumpulan di dan pekerjaannya dia itu nanti akan meningkatkan aktivitas antitrombika yang mengharapkan yang membuat faktor konstruksi faktor 10A yang di sini. Padahal 10A ini tadi itu adalah eh, proses utama dari pembekuan. Nah, ini langsung di sama hepat. Otomatis walaupun dia jalan ada luka, saya luka, luka kayak gini, faktor intrinsik dan ekstrinsik itu stimulus, tapi tanpa adanya faktor 10 dia sudah itu nanti nggak akan terjadi pembekuan. Ini di nah, yang harus dicek untuk heparia untuk orang-orang yang sudah rutin heparin heparin itu adalah APTT. Kalau warfarin sama-sama obat antikoagulan atau obat yang mencegah pengencer darah itu PTT. Itu yang warfarin harus dicek adalah APTT sendiri itu adalah pemeriksaan untuk memantau efektivitas dan keamanan biasanya. Dia nanti lebih khususnya mengukur waktu wajar, intrinsik dan aman pada cek adalah yang intrinsik dan aman pada area. Jadi, nah, bedanya dengan warfarin sama-sama antikoagulan, tapi dia fungsinya lebih khusus atau lebih spesifik ke vitamin K atau vitamin K itu sendiri berfungsi sebagai salah satu dari salah satu faktor 2, 7, 9, dan 10.
di liver. Biasanya warfarin yang dicek adalah PPT atau INS. Kalau misalnya INF-nya terlalu tinggi sama PTT-nya tinggi, terus ATT tinggi, otomatis nanti orang itu, pasien itu kalau misalnya ada luka, entah itu mimisan atau mens, kalau itu dia nggak bisa dikonsumsi. Ini nanti jadi anemis atau hemoglobin. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau soal nanti di sini, intinya adalah obat heparin. Kalau obat heparin yang harus dicek untuk memantau efektivitasnya itu apa? Kalau heparin itu yang PTT, kalau warfarin yang PTT. Itu aja ya. Oke, sekarang nomor 11. Sekolah terkenal elit sehingga kelasnya pakai C. Enggak, elit juga. Sekolah B biasa aja. Dia nggak pakai AC tapi pakai exhaust. Nah, ya. Tahu ya exhaust ya? Nah, kipas yang jadi dia itu akan mengalirkan udara dari sini ke atau dari luar masuk ke dalam. Jadi dia itu sebenarnya kayak motornya. Exhaust fan di atapnya jadi sejuk. Pas ada varicella, jadi tiba-tiba ada virus di sekolah. Jadi banyak yang sakit. Sekolah jauh lebih banyak yang sakit daripada yang B. Kira-kira kenapa? Uh, maksudnya karena kalau jawabannya pasti yang kalau dari pilihan jawabannya ya, yang tahu ya, mungkin itu apanya? Virus varicella. Hostnya, host itu yang terkena pasien. Itu yang di kita. Kenapa kok sekolah A sama sekolah A lebih banyak sekolah B? Karena di sekolah A dia nggak ada pertukaran darah. Sehingga ya virus varicellanya di situ. Jadi kemungkinan menginfeksi satu kelas itu lebih dari sekolah B yang pakai eksos. Jadi pertukaran udaranya bagus, virus varicellanya yang ada di udara itu juga belum belum. Makanya faktornya ini adalah faktor environment karena ada perbedaan lingkungan. Kalau agennya sama, agennya sama-sama virus varicella. Hostnya sama, pasiennya sama anak sekolah. Yang berbeda dari soal ini adalah yang satu ventilasi atau perputaran terus yang satu ya. Sekarang lanjutnya nomor 12.
Anita 20 tahun, seorang mahasiswi FKUH. Akhir-akhir ini merasa lekas lelah dalam mengikuti kegiatan yang biasanya juga akhir-akhir atau macam apa cat. Ini tanda apa tadi? Kalau misalnya anak bagi waktu semakin banyak tugas aku yang buat kita semakin malas. Eh, 2 bulan terakhir dia juga jarang sekali makan nasi. Dia jarang makan nasi, hanya minum teh boba. Teh boba itu dari dari sama gula tok ya, tinggal ada di sini sama ngambil kerupuk. Kerupuk juga. eh, Anita juga suka makan pas gerak semenjak berarti aktivitas fisiknya. Manakah pernyataan di bawah ini yang masalah kesehatan? Satu kehilangan yang A, kehilangan pada saat terjadi kayak nggak ada kayak dua gangguan produksi sel darah lagi sel darah merah rusak atau mati lebih cepat karena produksi sel darah. Gangguan pada siklus itu kan wanita masuk kelas olahraga itu kan menurun HB. Jadi sebenarnya dari sini aja sudah tahu kalau jawabannya B. Tinggal keywordnya dia di sini memang anemis. Anemisnya disertai dengan kekurangan siang sama aktivitas yang menurun. Kalau ada kekurangan nutrisi tadi, apalagi kekurangan protein sama mineral, dia kan cuma karbohidrat aja, karbohidrat nggak ada mineral, nggak ada protein, nggak ada. Yang paling penting adalah tidak ada asam folat, tidak ada asupan zat besi. Yang itu tadi asam folat, zat besi itu adalah sumber utama pembentukan hemoglobin. Jadinya dia produksi hemoglobinnya menurun. Itu jadikan dia defisiensi nutrisi, terutama vitamin D B12. Vitamin D B12 ini sama kayak nah, yang dibutuhkan sel. Jadi dia akan untuk bila-bila. Nah, sebenarnya malas olahraga itu dia nggak bikin HB itu, tapi dengan adanya malas olahraga, dia tidak merangsang adanya pembentukan hemoglobin. Jadi dia sebenarnya memperparah anemia, tapi bukan penyebab utamanya.
Oke, ada yang mau tanyain sampai sini? Belum ada ya. Seorang remaja laki-laki usia 17 tahun dibawa ke UGD dengan sudah 3 gelisah, lidahnya kotor, ada nyeri perut, nadinya bagus, PR-nya bagus, mereka curiga pasien terinfeksi salmonella. Jadi dia poin ini eh, pemeriksaan dan interpretasi untuk memastikan diagnosis itu adalah maksudnya soal ini kita untuk tivoid fever, untuk penyakit tivoid fever gold standard itu apa? Ya, penunjang gold standard. Penunjang gold standard dari tivoid fever sebenarnya itu adalah seperti di apa namanya WHO konsensus itu sebenarnya karena dia akurasinya itu yang paling hanya dijadiin gold standard. Tapi kultur jarang bahkan di Indonesia, apalagi sama relasi. Sehingga di Indonesia itu bikin konsensus lah, konsensus pedoman untuk tes bidal. Tes bidal itu biasanya dipakai untuk screening, bukan untuk mendiagnosis, diagnosis memastikan dari sakit tipes. Bidal itu untuk screening karena bidal ini sensitivitas sama spesifitasnya itu sangat sering positif palsu, apalagi kalau di daerah endemik sama. Terus kalau untuk yang tubex, yang bilang bikin tugas ini deteksi antigen memang salah. Jadi yang dicek untuk tubex tes itu adalah antibody, ya, bukan antigen. Kalau antigennya berarti kita ngecek ada ya ada kuman tipesnya itu. Kalau kalau antibody berarti kekebalan tubuh. Sebenarnya sensitivitasnya cukup baik buat mendiagnosis cepat di tubex test ini yang di lapangan sakit itu yang kultur entah dari darah, feses, atau susu dia itu sebagai gold standar atau standar untuk diagnosis tivoid. Walaupun di Indonesia jarang, tapi standar gold standarnya sebenarnya pakai karena sensitivitasnya seperti pilihan lainnya pemeriksaan antigen sensitivitas hanya tinggi tapi kurang spesifik bukan. Pertama, kalau dari jawabannya Mas Pantai, kenaikan titer antibodi 4 kali dalam serial tes dapat meningkatkan diagnosis. Ya, jadi ini memang eh, apa ya kayak jadi alternatif, alternatif pemeriksaan untuk mengakali gold standard. Jadi kita cek antibodi 4 kali dengan serial test. Tapi kalau aku jawabnya kultur, karena ini memang dari WHO, dari konsensus konsensus lain itu sebagai gold standar pemeriksaan pada objektif. Oke, uh,
jam 11 ya. Udah jam ya. Ini aja kalau gitu eh, ya tak selesai dulu aja sementara standarnya sampai per 14 nanti tak kirimin ke enaknya ke grup langsung atau ke pribadi aja. Nah, tak cek pribadi aja. Tapi untuk yang editing yang edit, sudah editan, misalnya kamu nanti baca-baca, insya Allah sih bisa kalau dengan banyak kayaknya. Oke, kalau gitu sekian yang mau sekian dari aku kalau gitu mohon maaf kalau ada salah-salah. Tak akhir. Selamat.